Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Diamanda Putri akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian auditing syariah. Pengertian auditing syariah. Audit syariah merupakan suatu hal yang sangat penting menyangkut kesadaran dari lembaga-lembaga Islam terhadap ketercapaian atas tujuan-tujuan syariah seperti yang termuat dalam maqasid syariah. Kemudian, menurut AAOFI, audit syariah adalah pemeriksaan sejauh mana kepatuhan lembaga keuangan Islam dalam semua aktivitasnya sesuai syariah. Pemeriksaan ini termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, dan anggaran dasar, laporan keuangan, laporan, terutama audit internal dan inspeksi bank sentral, surat edaran, dan lain-lain. Kemudian, adapun tujuan dari audit syariah. Tujuan dari audit syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Satriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori, konsep dasar, dan standar auditing. Teori auditing merupakan tuntunan untuk melaksanakan audit yang bersifat normatif. Dalam melakukan audit, seorang auditor menerapkan prosedur audit sesuai dengan standar yang diterima oleh umum. Teori auditing tersusun atas beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama, bukti. Tujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti adalah untuk memperoleh pengertian sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan atas pemeriksaan yang dituangkan dalam pendapat auditor. Yang kedua, yaitu kehati-hatian dalam pemeriksaan. Kehati-hatian dalam pemeriksaan artinya melakukan pekerjaan dengan sangat hati-hati dan selalu mengindahkan norma-norma profesi dan norma moral yang berlaku. Konsep kehati-hatian yang diharapkan auditor yang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep ini lebih dikenal dengan konsep konservatif. Terus yang ketiga yaitu penyajian atau pengungkapan yang wajar. Konsep penyajian atau pengungkapan yang wajar, konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas, tidak memihak, tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan. Terus yang keempat yaitu independensi. Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa dan pembuat dan pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap kedua hal tersebut tidak independen, maka hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali. Terus yang terakhir yaitu etika perilaku. Dalam auditing berkaitan dengan perilaku yang ideal, seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit. Terus selanjutnya yaitu standar auditing. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing. Setiap standar dalam standar auditing ini saling berkaitan, saling tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lengkap ada beberapa standar auditing, yaitu yang pertama yaitu standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Terus yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Dalam hal ini, pemahaman mengenai struktur pengendalian digunakan untuk yang pertama yaitu
mengidentifikasi salah satu yang potensial, yang kedua mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah satu yang material, dan yang ketiga merancang pengujian substantif. Nah, terus yang ketiga yaitu standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tendri Awarudarsam. Saya akan menjelaskan tentang materi etika dalam auditing. Etika dalam auditing adalah suatu asas atau prinsip atau nilai yang dianut oleh auditor dalam pengevaluasian laporan keuangan, apakah sesuai dengan peristiwa ekonomi yang terjadi sebenarnya. Adapun etika dalam auditing yaitu yang pertama, integritas. Seorang auditor harus bersikap teliti, jujur, dan mengatakan yang sebenar-benarnya dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu objektivitas. Seorang auditor tidak boleh mencampuri urusan pribadinya dengan pekerjaannya dan harus bersikap netral. Yang ketiga yaitu kecermatan dan keterampilan. Seorang auditor harus cermat dalam melaksanakan tugasnya dan memiliki keterampilan sebagai seorang audit. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Seorang auditor harus mampu menjaga kerahasiaan kliennya ataupun informasi yang diberikan oleh kliennya. Yang kelima yaitu perilaku profesional. Seorang auditor harus bersikap profesional dan menjaga nama baik dari pekerjaan audit tersebut. Tidak boleh melecehkan klien ataupun audit yang lain. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tahapan-tahapan proses penyelesaian audit, yang mana proses penyelesaian audit ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu review peristiwa, yang mana review peristiwa ataupun transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkan laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan. Yang kedua, membacalah risalah rapat. Risalah rapat dipegang oleh pemegang saham, dewan komisaris, dan subkomitenya, seperti komite keuangan, komite audit, yang dapat mengubah hal-hal yang mempunyai signifikan audit. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian, yang mana mendefinisikan kontingen sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang mengakibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan ataupun kerugian. Yang keempat, mendapatkan surat representasi klien, yang mana audit diwajibkan untuk mendapatkan representasi klien yang tertulis tentang dari manajemen dan mempengaruhi standar ketiga lapangan kerja. Selanjutnya yang kelima adalah melaksanakan proses analisis, juga disyaratkan dalam penyelesaian audit sebagai review keseluruhan atas laporan keuangan. Yang keenam, mengevaluasi temuan, yang mana audit mempunyai 2 tujuan dalam mengevaluasi temuan. Yang pertama, menentukan jenis pencatatan yang harus dinyatakan. Yang kedua, menentukan gas telah terpenuhi dalam audit atau belum. Adapun yang ketujuh dalam tahapan proses penyelesaian audit adalah komunikasi dengan klien. Komunikasi dengan klien ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal. Adapun yang kedua, komunikasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan audit. Dan yang ketiga adalah menyiapkan surat manajemen. Nah, adapun yang terakhir ataupun yang ke-8 terkait tahapan-tahapan penyelesaian audit adalah tanggung jawab setelah audit, yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama itu
review peristiwa antara tanggal dan penerbitan laporan. Yang kedua, ikhtisan, tanggung jawab audit dalam menyelesaikan audit. Adapun yang terakhir adalah penentuan fakta yang ada pada tanggal penentuan. Nah, itulah tadi 8 tahapan-tahapan dalam penyelesaian audit.